Pada video kali ini, Mimin akan kembali membacakan cerita horor untuk kalian yang pada kali ini ditulis oleh Abstrakin dengan judul Kampung Tumbal. Cerita ini adalah cerita nyata yang dialami seseorang dan Mimin akan membantu menceritakan untuk kalian. Beginilah ceritanya. Perkenalkan, aku Andin. Cerita ini terjadi pada tahun 2017. Kala itu aku kelas 1 SMA. Aku bersekolah di salah satu SMA ternama di kota terbesar, Jawa Tengah. Pengalaman kali ini berawal saat sekolahku mengadakan acara wajib tahunan live-in di satu desa dan masih di Jawa Tengah juga. Live-in ini adalah kegiatan untuk siswa tinggal bersama orang tua asuh beberapa hari. Agar siswa merasakan hidup bermasyarakat di pedesaan yang serba terbatas, acara ini hanya ada di sekolahku. Buat teman-teman yang tahu tempat live-in-ku ini, tolong jangan ada yang komen atau apapun itu tentang tempatnya. Karena aku takut warga di desa tersebut marah atau tidak terima atas ceritaku kali ini. Hari itu, hari Selasa, kita berangkat kumpul di sekolah dan menaiki bus yang disewa sekolah. Kegiatan ini dilakukan satu angkatan saja di tiap tahunnya. Kalau dibilang pelosok, ya kampung ini tidak terlalu pelosok. Hanya saja, masih banyak kebun-kebunnya. Sekolahku sudah bekerja sama bertahun-tahun dengan kampung ini. Jadi, mereka sudah open gitu sama sekolahku. Karena tiap tahunnya mereka dapat jatah anak asuh dadakan. Meskipun hanya 1 jam dari tempat aku tinggal, aku belum pernah ke kampung ini. Kampung ini mayoritas warganya bekerja di luar negeri menjadi TKI. Kalau enggak, ya ngerantau ke kota-kota besar. Jadi jarang banget anak-anak yang sudah lulus sekolah menetap di kampung ini. Kita dibagi kelompok. Waktu itu ada 2 kampung yang bekerja sama dengan sekolahku. 1 rumah untuk 2 siswa. Kala itu, aku dapat 1 rumah bersama Maya, anak IPA yang gak begitu dekat denganku. Walaupun ini tergolong desa, tapi rumahnya gede-gede. Kayak si Mutia dan Lutfi temanku, dia dapat ibu asuh yang rumahnya mewah. Kamar ber-AC, kamar mandi ada bathtubnya, wifi-nya kenceng. Nah, nasibku dapat ibu asuh seorang janda, tinggal di rumah gubuk yang menurutku tak layak buat tinggal ibu. Kita panggil aja Bu Asih. Bu Asih ini janda beranak 2, tapi anaknya merantau semua. Bu Asih tinggal seorang diri di rumah itu. Dia memiliki warung makan kecil di depan rumahnya. Rumah Bu Asih paling depan kampung pinggir jalan. Kalau siang ramai, tapi kalau malam sepi banget. Aku tidur di tempat tidur kayu berkasur tipis dan lampu berwarna oranye. Tahu kan bolam kuning itu? Jadi remang-remang dan semakin horor kesannya. Kamar mandi tidak berlampu. Belakang kebun, samping kebun. Pertama datang, kami disambut ramah oleh Bu Asih. Sudah disediakan makan dan minum waktu itu. Setelah makan, kami berkenalan dan berbincang-bincang. Dek, kalau bawa uang, uangnya digulung, terus dikaretin ya. Ucap Bu Asih sambil menyodorkan karet gelang. Emang kenapa ya, Bu? Tanyaku polos yang emang gak ngerti buat apa. Biar aman, Dek. Gak dicuri. Ucap Bu Asih sambil mengunyah onde-onde. Di sini banyak pencurinya emang, Bu? Maya yang tiba-tiba angkat bicara. Iya, tapi tak kasat mata. Jawab Bu Asih tenang dan tetap mengunyah onde-ondenya. Si Maya tiba-tiba mencengkram tanganku dengan kuat. Tanda ia akan mengatakan sesuatu. Bu, kami ke kamar ya istirahat dulu. Sambil menarik tanganku. Bu Asih mengangguk saja. Sesampai di kamar, Maya terlihat gelisah. Din, kamu ngerti kan apa yang dimaksud Bu Asih? Enggak, jawab
Ku cuek dengan menatap layar HP. Maksudnya pencuri tak kasat mata itu tuyul, ucap Maya di depan wajahku. Sembrono, masa sih Mai? Tanyaku masih gak percaya. Secara aku baru tahu kalau ada tuyul. Di tempatku sama sekali gak ada berita tentang tuyul. Selepas maghrib, Bu Asih memanggil kami untuk makan malam. Di sela-sela makan malam, Bu Asih bercerita bahwa di kampung ini hampir seluruh warganya memiliki peliharaan. Peliharaan yang dimaksud di sini ya kayak tuyul, genderuwo, pocong, bahkan ada yang berwujud macan putih. Hanya beberapa orang yang tak pakai pesugihan itu, termasuk Bu Asih. Meskipun warga sini rajin sholat, masih banyak yang musyrik dek, ucap Bu Asih sambil memainkan sendoknya. Aku dan Maya hanya diam, penasaran mendengarkan cerita Bu Asih. Ada yang sadis demi kedudukannya rela mengorbankan istrinya untuk tumbal. Tapi kali ini nada Bu Asih sedikit pelan. Hampir kami berdua tak mendengar suara Bu Asih. Kami berdua terbelalak. Jujur, awalnya aku gak percaya. Masa iya ada orang tega begitu? Kalau sudah selesai, piringnya tinggal aja. Biar ibu nanti yang beresin, ucap Bu Asih sambil merapikan piring dan gelas bekas makan dia. Loh Bu, ceritanya belum selesai kok. Kali ini aku benar-benar penasaran. Kalian duduk di depan TV dulu ya. Tunggu ibu beresin ini semua. Kami mengangguk meninggalkan Bu Asih yang merapikan bekas makan kita. Kepala desa sini namanya Pak Prapto. Belum 40 hari istrinya meninggal di depan rumah ibu, ucap Bu Asih yang sedikit was-was. Jujur, aku dan Maya juga takut, tapi penasaran banget. Jadi gini, belum genap 40 hari istri Pak Prapto meninggal, dan meninggalnya tepat di depan rumah Bu Asih. Iya, di depan gang kampung ini. Kebetulan Bu Asih kala itu ada acara dan menginap di rumah saudara selama 3 hari. Menurut beberapa warga, meninggalnya istri Pak Prapto tidak wajar. Siang itu, istri Pak Prapto berjalan kaki pulang dari pengajian di tetangga gang sebelah. Dia jalan sendirian di pinggir jalan. Tapi ketika tewas, dia dalam keadaan terlindas truk. Di sini memang sering lalu lalang truk untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Yang dibilang tidak wajar di sini adalah dia berjalan. Kenapa bisa sampai terlindas truk dan posisi tewasnya di tengah jalan? Waktu itu minim saksi, jadi ya gak ada yang tahu pasti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi. Ketika pulang ke rumah, baru Bu Asih diceritain bahwa tadi siang istri Pak Prapto terlindas truk di depan rumahnya. Ada warga yang mengatakan bahwa Bu Prapto menjadi tumbal suaminya sendiri. Memang seminggu setelah meninggalnya Bu Prapto, Pak Prapto terpilih menjadi kepala desa. Padahal banyak warga yang tak menyukai Pak Prapto. Entah mengapa dia bisa terpilih. Setelah meninggalnya istri Pak Prapto malam harinya, Bu Asih tidak bisa tidur. Gak ngerti apa yang membuat Bu Asih gak bisa tidur. Tiba-tiba Bu Asih mendengar orang mengetuk pintu. Mbak Asih. Bu Asih masih mencerna suara itu. Sepertinya tidak asing dengan suara itu. Bu Asih bergegas akan membuka pintu. Ketika Bu Asih membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di luar. Baru beberapa langkah, pintu terdengar diketuk lagi, dan ada suara lirih di luar. Mbak Asih, tolongi aku. Bu Asih terkejut mendengar suara perempuan itu. Terdengar seperti Bu Prapto. Bu Asih yang takut tapi penasaran akhirnya memutuskan untuk melihat dari tirai jendela. Dan benar saja, dia mendapati Bu Prapto dalam keadaan muka hancur dan berdarah-darah. Bu Asih yang mendapati hal seperti itu sudah tidak heran,
karena kecelakaan tidak wajar seperti itu di depan rumahnya sudah sering terjadi. Seperti anak yang sedang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba meninggal dalam keadaan kaki putus. Iya, putus tus, kata Bu Asih. Padahal Bu Asih tidak melihat ada truk yang lewat atau suara benturan kecelakaan. Pernah juga, kala itu siang hari, ada warga yang berteriak minta tolong bahwa ada orang meninggal di depan warung. Orang tersebut tidak sakit atau kecelakaan tiba-tiba meninggal, namun baunya sudah busuk, seperti sudah meninggal 3 minggu. Dengan hal-hal semacam itu sudah tidak asing lagi untuk Bu Asih. Tiap warga punya peliharaannya masing-masing. Kalau sudah meminta makan, ya harus dituruti, mau dia makan atau mau mencarikan makan. Malam itu, aku dan Maya menghabiskan untuk mendengarkan cerita kampung itu dari Bu Asih. Deh, udah malam, kalian tidur Ki. Kalau bisa, usahain harus tidur cepet ya. Terus, kalau ada suara apapun, tolong jangan keluar kamar. Perintah Bu Asih yang membuat aku dan Maya ketakutan. Aku dan Maya takut dengan apa yang dibilang Bu Asih tentang suara-suara. Mataku masih terbuka lebar malam itu. Kulihat Maya sudah memejamkan mata, tapi seperti belum tidur pulas. Hingga pukul 1 malam, aku masih asik menatap layar HP, hingga sesuatu mengganggu. Suara seseorang merintih seperti kesakitan. Awalnya, aku mendengar suara itu pelan sekali, tapi lama-kelamaan seperti ada di depan kamar. Bu Asih, ada apa? Ucapku dengan lirih. Aku beranjak dan akan melihat apa yang terjadi di depan kamar ini. Tiba-tiba, Maya menarik tanganku dan berkata lirih, "Jangan." Hampir copot jantungku. "Itu Ibu Asih nangis," ucapku ke Maya. "Shh, itu bukan Bu Asih. Itu bukan Bu Asih deh kayaknya," ucap Maya dengan jari telunjuk di bibir. Tak kuhiraukan ucapan Maya. Ku berjalan pelan mendekati pintu. Kulihat Maya memeluk guling dan mundur ke tembok. Setelah pintu kamar terbuka perlahan, pada malam pertama ini sungguh tak bisa kulupakan seumur hidup. Harusnya aku menurut saja ucapan Maya. Kulihat seseorang berjongkok dengan muka bertutup tangan. Perlahan aku berjalan dan kupanggil, "Bu Asih." Perlahan-lahan orang yang kukira Bu Asih itu mengangkat wajahnya. Betapa terkejutnya. Wajah keriput hitam legam dengan seringai senyumnya, gigi hitam dan mata merah. Tangannya menjulur akan menarik kakiku. Tapi dengan secepat kilat, aku langsung berlari memasuki kamar. Ku banting pintu. Wajahku pucat dan ketakutan banget. Dari luar pintu kamar, wujud tadi menggedor-gedor di pintu. Ku lari ke atas kasur di sebelah Maya. Di situ Maya malah menangis. Aku yang ketakutan juga ikut menangis. Tiba-tiba, pintu kamar seperti berusaha dibuka. Aku dan Maya semakin ketakutan. Pintu kamar pun terbuka. Ya Allah, hampir copot jantungku. Ternyata Bu Asih. "Ada apa, Dek? Kok kalian nangis?" ucap Bu Asih dengan khawatir. Kita berdua tetap menangis. Sudah, kalian tenang dulu aja. Sudah Ibu usir. Itu peliharaan warga sini. Kurang ajar. Siapa yang berani kirim peliharaan ke sini? Ucap Bu Asih dengan geram. Saya mau pulang, Bu, ucap Maya sambil terus menangis. Kulihat wajah Bu Asih seperti bingung. Aku pun kasihan ke Bu Asih. Aku tahu yang dia rasain. Dia pasti takut kalau disalahin orang tua kita. Aku juga tahu ini semua bukan kesalahan Bu Asih. Udah Mai, di sini cuma 4 hari kok. Sabar dulu ya, ucapku menenangkan Maya. Ini hari pertama loh, Din. Jadi, apa kalau kita berlama-lama di sini?
ucap Maya dengan tetap menangis. Udah Mai, kita istirahat yuk. Udah aman kok. Aku masih bersabar menenangkan Maya. Udah deh, kalian istirahat ya. Ibu bakal jagain kalian di sini, di depan pintu kamar. Bu Asih tidur aja di kamar. Kasian juga besok Bu Asih kan jualan, ucapku. Kami pun tidur malam itu. Karena sudah terlalu lelah, aku tidak mendengar apapun dan terbangun di waktu subuh. Aku membangunkan Maya dan mengajak Maya untuk berwudu. Awalnya Maya tak mau karena takut, tapi aku paksa. Pagi itu kita ada kegiatan senam pagi dan acara bersih-bersih bareng warga desa. Kala itu aku tidak bersama Maya karena Maya harus kumpul dengan anak IPA dan aku kumpul dengan anak IPS. Kita dibagi beberapa regu untuk bersih-bersih desa ini. Kelompokku kala itu Mutia, Lutfi, Ayu, Dinar, Faros, dan Gilang. Kelompok kita kebagian bersih desa di bagian depan kantor kepala desa. Yang cowok pada cabut rumput, yang cewek nyapu dan menyiram tanaman. Kita istirahat sebentar di teras kantor itu. Tadi malam aku gak bisa tidur nyenyak, keluh Gilang. Emang kenapa? Tanya anak-anak. Masa tiap aku merem, ngerasa kepalaku ada yang elus-elus, pas buka mata, gak ada siapa-siapa, ucap Gilang. Serem. Syukurin kamu, ucap Mutia. Jangan gitu, mentang-mentang kamu tinggal di rumah bagus. Awas kalau sampai kamu ngalamin, sungut Gilang. Aku yang mendengar cerita itu hanya diam. Rasanya ingin bercerita, tapi aku takut. Din, ngapain kamu diam aja? Kamu dapat gangguan juga? Tanya Faros. Enggak kok, cuma capek aja, ucapku. Alah, kamu mah cuma gitu Lang. Lah aku, lebih serem lagi. Tiba-tiba Dinar buka suara. Aku kaget langsung mendengar ucapan Dinar. Emang apa yang serem? Jawab Mutia. Semalam aku sama Rizka anak IPA lagi duduk di teras rumah Pak Dalan. Tiba-tiba bau bunga. Terus aku dengar ada suara wanita ketawa melengking keras banget. Aku langsung aja lari masuk rumah. Rizka aku tinggal. Tapi dia gak nyusul-nyusul. Aku lari. Si Rizka malah pingsan. Cerita Dinar yang membuat bulu kuduk berdiri. Belum selesai tiba-tiba terdengar suara brak dari atas atap kantor Bapak Kades. Berdirilah kita serentak. Terus jatuhlah sebuah kelapa tua yang berwarna coklat. Jatuh dari atap ke tanah. Mungkin biasa saja, tapi di sini gak ada pohon kelapa. Tapi kenapa ada kelapa jatuh ke atap? Aneh kan? Kita gak banyak omong. Langsung lari dari kantor itu. Kok sudah balik? Emang sudah selesai bersihin kantor saya? Tanya Pak Prapto. Sudah dong Pak, jawab Faros sambil meninggalkan Pak Prapto. Aku tahu Faros aslinya ketakutan. Kayaknya kampung ini serem deh, ucap Ayu. Hush, jangan bilang begitu, ucap Dinar. Kami pun pulang ke rumah asuh kami masing-masing. Tiba-tiba pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada siaran dari masjid bahwa ada berita lelayu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parmin bin Parjo. Aku masih mengingat siapa Bapak Parmin ini. Seperti tidak asing. Bapak Parmin ini tukang kebun kantor kepala desa. Beliau belum terlalu tua. Kalau aku lihat sekitar umur 40-an. Kaget. Perasaan tadi siang barusan dia masih ada di kantor kepala desa. Ya, memang takdir Allah. Tak ada yang tahu.
tapi tadi terlihat sehat-sehat saja. Mai, padahal tadi aku masih ketemu beliau loh, dan beliau sehat, ucapku ke Maya yang sedang bermain HP di kamar. Masa sih? Aku malah gak tahu orangnya yang mana, ucap Maya. Dek, tiba-tiba Bu Asih memanggil kami. Iya Bu, kami berdua pun keluar menghampiri Bu Asih. Dek, Ibu mau melayat, tetangga ada yang meninggal. Nanti kalau makan, itu sudah ada makanan di meja. Seperti biasa, aku dan Maya sholat maghrib berdua. Setelah sholat maghrib berdua, kulihat Bu Asih belum datang. Mai, mau makan sekarang apa? Nunggu Bu Asih? Tanya aku. Ntar aja deh Din, aku mau ke rumah asuh temanku ya. Tapi ntar balik kok, ucap Maya sambil menyisir rambut. Matilah aku bakal di sini sendiri, tapi aku tetap bersikap tenang, sok pemberani. Ya udah, jangan malam-malam tapi. Ntar Bu Asih khawatir, pesanku ke Maya yang mulai meninggalkan rumah. Bismillah aja deh, aku beraniin di rumah sendiri. Biar gak suntuk, aku pun menyalakan TV sambil kumainkan HP. Jadi TV-nya cuma buat rame-rame aja biar gak sunyi. Aku dari awal udah bilang kalau rumah Bu Asih ini di pinggir jalan. Jadi kalau siang tuh lumayan rame, tapi kalau malam sepi banget. Setelah beberapa lama, azan Isya berkumandang. Aku mau sholat tapi gak berani wudhu sendirian. Padahal kamar mandi di dalam rumah. Tapi buat beranjak dari TV, aku gak berani. Akhirnya, mohon maaf, kutunda sholat. Apalah daya, iman dan ketakutan lebih besar ketakutan. Tiba-tiba, ada seseorang mengetuk pintu. Langsung ku beranjak bergegas membuka pintu. Ketika aku buka, gak ada siapa-siapa. Sial, udah dikerjain aja. Langsung cepet-cepet aku banting pintu, tapi baru beberapa langkah pintu sudah diketuk lagi. Namun kali ini, Assalamualaikum. Ada suara salam, suara seorang pria yang tak asing suaranya. Suara Pak Prapto. Untuk apa beliau kesini? Bukankah warganya ada yang sedang berduka? Ada apa dia kesini? Buru-buru aku buka pintu lagi. Yang buat aku terkejut adalah suara siapa itu tadi? Gak ada orang lagi. Aku banting pintu lebih keras. Langsung lari ke tempat TV lagi. Kulihat jam pukul 19.47. Tapi Maya dan Bu Asih belum pulang. Ku keraskan TV dan tiba-tiba pintu terbuka. Asli aku gak berani nengok, tapi tetap aku paksakan. Dan yang masuk ternyata Bu Asih. Alhamdulillah aku lega. Bu Asih menutup pintu dan langsung jalan ke arah kamar beliau. Kok Bu Asih diam aja ya? Kenapa gak nyapa aku dan mencari Maya? Ku diamkan saja, setidaknya aku bersyukur beliau sudah pulang. Selang beberapa menit, aku mendengar sesenggukan suara tangis Bu Asih. Ada apa dengan Bu Asih? Sungguh ku dengar tangisan beliau seperti tangisan kesedihan yang mendalam. Apa mungkin Bu Asih menangis atas meninggalnya Pak Parmin? Aku pun ikut merasa berduka. Kasihan Bu Asih. Ingin aku samperin beliau, namun keurungkan niatku, merasa tidak sopan. Aku pelankan TV dan mendengarkan tangisan Bu Asih. Sungguh aku merasa iba. Tiba-tiba HP-ku bergetar. Pesan WA dari Maya. Aku pulang jam 10 ya ntar. Oke, Bu Asih udah pulang kok, tapi beliau menangis. Sampai di situ Maya tidak menjawab pesan. Tiba-tiba HP-ku berdering. Panggilan WA dari Maya. Loh, Bu Asih, emang udah pulang, Din? Udah tuh, Mai. Tapi beliau lagi sedih banget. Pulang-pulang langsung nangis.
emang kamu gak dapat SMS dari Bu Asih, Andin? SMS apaan emang? Belum aku cek. Bu Asih emang punyanya HP jadul, jadi cuma bisa SMS. Coba kamu buka SMS dulu, Ki. Ku matikan telepon dan ku buka SMS. Dan di situ ada pesan Bu Asih. Dek, Ibu malam ini belum tahu pulang jam berapa. Kalian istirahat dulu aja ya, gak usah nunggu Ibu. Kulihat pesan 5 menit yang lalu. Terus yang masuk kamar Bu Asih dan menangis siapa? Tiba-tiba suara tangisan itu berubah jadi suara ketawa yang sangat melengking di telinga. Berasa tubuh kaku, jantung sudah hampir copot, keringatku menetes, tak terasa badanku bergetar. Kulihat bayangan seseorang akan keluar dari kamar Bu Asih, hingga wujud itu menampakkan wajah seramnya. Nenek yang waktu itu kulihat, wajah hitam legam, gigi hitam bermata merah, tersenyum ke arahku. Dan saat itu, aku tak ingat apa-apa lagi. Kurasakan badanku panas sekali, dan ku coba membuka mata. Namun, di sekitarku sudah ada Bu Asih, Maya, Pak Ilham, dan beberapa temanku lainnya. Aku terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ku coba mengangkat tubuhku yang begitu lemas. Jangan bangun dulu, Dek. Tiduran aja, ucap Bu Asih mencegahku untuk bangun. Ada apa ini, Mai? Kok badanku lemes banget? Ucapku sambil melihat Maya yang menangis. Maya hanya diam dan tetap menangis. Ku ingat-ingat apa yang terjadi. Iya, aku melihat wujud seorang nenek yang menyeramkan. Karena Dek Andin sudah bangun, sekarang kita semua pulang ke tempat masing-masing. Biar Bu Asih dan Maya yang menemani Dek Andin, ujar Pak Ilham. Pak Ilham, ustadz di kampung ini. Pak, saya ikut teman-teman aja, tangis Maya sambil memegang tangan Pak Ilham. Sebagai teman yang baik, sebaiknya kamu menemani Dek Andin di sini. Toh sudah ada Bu Asih, ucap lembut Pak Ilham sambil tersenyum menenangkan Maya. Baru 2 hari di sini, tapi sudah menyiksa. Aku telepon papaku aja, biar dijemput. Tangisan Maya semakin menjadi-jadi. Ku tarik tangan Maya yang memegang HP akan segera menelpon papanya. Mai, kamu jangan egois, ucapku. Maya malah menatapku dengan geram. Mai, kamu harus mikirin kita semua, Bu Asih, sekolah kita. Dengan tindakan kamu seperti ini, yang ada malah jadi kasus yang sangat merugikan untuk warga dan sekolah kita. Sedikit kesal aku kala itu. Kulihat Bu Asih meneteskan air mata. Emang cuma mereka yang dirugikan? Kalau aku mati jadi tumbal orang sini gimana? Kamu mau mati konyol karena jadi tumbal? Maya semakin memanas. Dari awal aku di sini udah yakin kampung ini kampung tumbal. Semua warganya saling menumbalkan keluarga atau saudaranya. Dan asal kamu tahu, anak Bu Asih bukannya merantau, tapi meninggal karena jadi tumbal, ucap Maya. Kulihat Bu Asih langsung menatap Maya dengan penuh kemarahan. Kamu jangan sok tahu dan asal bicara ya. Api amarah membakar wajah Bu Asih. Saya sudah tahu semuanya. Kedua anak ibu meninggal karena jadi tumbal bapaknya sendiri, dan suami ibu meninggal karena tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Dan Bu Asih menampar Maya. Tolong, kamu pergi
pergi dari rumah ini dan jangan pernah tinggal di sini lagi. Saya tidak sudi mengasuh kamu." Bu Asih yang semakin murka mendorong Maya untuk keluar dari rumah. Pak Ilham menarik Bu Asih dan menenangkannya. Anak-anak yang lain membantu Maya berkemas untuk pergi dari rumah Bu Asih. "Saya jijik melihat tingkah Anda yang seolah-olah tidak berdosa. Pasti sebenarnya yang punya pesugihan tumbal itu Bu Asih kan?" olok Maya kepada Bu Asih. "Terus saja fitnah aku. Jangan salahkan aku kalau ada apa-apa yang terjadi sama kamu." Ancaman Bu Asih membuat aku ngeri. Semua yang terjadi di hadapanku seperti mimpi. Kepalaku semakin pusing sekali. Aku pun tertidur malam itu tanpa tahu apa yang terjadi lagi. Keesokan harinya ketika aku membuka mata, Bu Asih tertidur dengan keadaan duduk di sampingku. Bu Asih, Bu, ku goyang-goyangkan badannya. "Dek Andin, sudah bangun?" ucap Bu Asih. Kulihat Bu Asih sudah menjadi Bu Asih yang sepertinya, bukan Bu Asih yang menyeramkan seperti semalam. "Dek, maafkan Ibu ya." Bu Asih kembali meneteskan air mata. Maaf kenapa Bu?" sambil kuusap bahunya untuk menenangkan. "Masalah kejadian semalam." Kini tangisan beliau semakin mendalam. "Sudah, saya nggak apa-apa kok Bu," ucapku iba melihat Bu Asih seperti itu. "Sebenarnya apa yang dikatakan Dek Maya itu benar," ucap Bu Asih sambil menatapku. Benar? Benar gimana maksudnya?" ucapku dalam hati. Maksudnya Bu? "Anak-anak saya sebenarnya bukan merantau, tapi mereka sudah meninggal, dijadikan tumbal suami saya." Jantungku semakin berdegup kencang. Saking takutnya aku sadar memundurkan diri ke tembok. Bu Asih berdiri dan menghapus air matanya dan tersenyum. "Tenang, kamu anak baik kok. Ibu nggak bakal nyakitin kamu. Yang penting kamu nggak macam-macam sama ibu." Wajah Bu Asih berubah sedikit menyeramkan lagi. Dadaku serasa sesak. Pengen nangis rasanya. Bu Asih kembali tersenyum khas Ibu Asih seperti biasanya. "Sudah, kamu mandi sana Dek." Sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku kembali dan serasa ngos-ngosan. Apa yang sebenarnya terjadi sama Bu Asih? Pukul 9 pagi, Kamis, semua dikumpulkan untuk apel. Acara yang dilakukan selanjutnya. Ku cari-cari Maya, tapi tak kutemukan dia. Aku bertemu Ines, anak IPA yang sekelas dengan Maya. "Hai Ines, Maya di mana?" tanyaku sambil mendekat ke arahnya. Andin, udah sembuh. Kamu gak tahu ya? Maya kemarin kesurupan dan demam, jadi dibawa pulang deh ke rumah. Senyum Ines. Ini seriusan? Tanyaku tak percaya. Ines mengangguk dan berpamitan denganku untuk kembali ke barisan anak IPA. Aku hampir jatuh karena terkejut dengan apa yang terjadi. Apakah sebenarnya Bu Asih orang jahat? Tak bisa aku percaya. Saat ini aku harus berhati-hati dengannya. Dan singkat cerita, hari ini hari Kamis, hari ketiga kami di kampung ini. Begitu banyak pertanyaan yang ditujukan padaku oleh teman-teman. Namun kali ini aku tak mau banyak bicara. Aku malas untuk bercerita. Atau lebih tepatnya, aku takut sama Bu Asih. Kalau dia tahu aku cerita-cerita, terus dia marah. Sial malam Jumat,
Aku harus tinggal berdua sama Bu Asih yang baru ku ketahui ternyata dia lebih menakutkan daripada Pak Prapto. Malam ini kuputuskan untuk menginap di rumah Mutia dan Lutfi. Kan enak, adem, wifi lancar. Setelah kegiatan aku berjalan bersama Mutia dan Lutfi. Mereka bercandaan gitu. Aku hanya diam. Gak tahu kenapa, aku ngerasa gak nyaman dan resah banget. Aku takut kalau aku korban tumbal Bu Asih. Aku takut Maya kenapa-napa. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kita sampai di rumah asuh Mutia. Aku bergegas mandi dan memakai baju seadanya punya Lutfi, karena baju kita seukuran. Oh ya, rumah Bu Asih dan rumah asuh Mutia ini agak jauh. Bu Asih kampung 1, ini kampung 2. Kalau dari rumah Bu Asih ke kampung ini harus melewati kebun-kebun yang lumayan agak rimbun dan serem. Gak ada penerangan. Azan maghrib telah tiba. Aku, Mutia, dan Lutfi menunaikan sholat maghrib berjamaah di kamar. HP ku berbunyi beberapa kali, menandakan ada panggilan telepon. Tapi tak kuhiraukan. Aku melanjutkan membaca Al-Quran sambil menunggu azan Isya. Tak terasa 2 juz telah kubaca hingga azan Isya berkumandang. Aku melanjutkan sholat Isya dan aku kembali tadarus untuk menyelesaikan 3 juz. Kira-kira pukul 19.30 aku selesai. Kulihat HP ada beberapa panggilan dari Bu Asih dan teman yang berada di satu kampung bersamaku. Bu Asih mengirimkan pesan. Dek, di mana? Ibu khawatir. Khawatir, batinku. Khawatir korban tumbalnya lari. Aku memutuskan untuk tidur. Karena lelah sekali, aku sama sekali tak memikirkan Bu Asih. Aku sudah benci dengan dia. Baru kupejamkan mata, aku dibangunkan Mutia. Dia memberitahu bahwa Bu Asih, Pak Ilham, beserta 2 guru mencariku sampai sini. Aku menangis kala itu dan tak mau kembali ke rumah itu. Aku merasa takut. Tapi Bu Asih memelukku dengan wajah sedih, seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aku makin jijik melihat wajah dia. Toh dia yang mengorbankan 2 anaknya. Dia terus memohon dan menangis agar aku pulang. Entah kenapa malam itu aku luluh mau pulang ke rumah Bu Asih. Toh yang menumbalkan anaknya suaminya, pikirku. Sesampainya di rumah Bu Asih, sudah disediakan makanan. Aku pun makan malam berdua bersama Bu Asih. Walaupun aku sudah mau ke sini, perasaan takut itu masih mengantuiku. Dek, nanti tidurnya ibu temenin ya. Biar Dek Andin gak takut. Bu Asih membuka percakapan. Aku membalasnya hanya dengan senyuman. Seperti biasa yang membereskan semuanya Bu Asih. Aku langsung masuk kamar karena aku benar-benar capek banget dan badanku sakit semua. Tak terasa aku sudah tidur pulas dan aku pun bermimpi. Di dalam mimpi, aku bertemu nenek yang menyeramkan kemarin. Dia tertawa-tawa melihat wajahku. Badanku berkeringat dan aku berusaha lari. Namun dia ada di mana-mana dan suara tertawanya yang khas membuat telingaku ingin pecah. Aku pun berteriak hingga bangun dan Bu Asih sudah ada di sampingku. Dia memelukku. Badanku panas dan berkeringat banyak. Siapa yang berani mengirimkan itu ke sini? Awas saja. Gumam Bu Asih seperti waktu itu. Aku salah menilai Bu Asih, ternyata beliau benar-benar mengkhawatirkanku. Bu Asih mengompres keningku dan menemani malamku. Hingga pagi subuh aku terbangun. Badanku sudah enakan kala itu. Aku mengambil air wudhu dan sholat subuh. Hari ini, hari terakhir aku di sini. Tidak ada kegiatan. Hari terakhir ini kuhabiskan dengan menonton TV dan bermain HP. Tiba-tiba aku dapat pesan dari Maya. Malam ini puncaknya pertunjukanmu di situ. Awas, Bu Asih mengawasimu terus. Kamu harus berhati-hati. Kamu ngomong apa sih, Mai? Aku gak ngerti deh. Kutunggu hingga setengah jam, Maya tidak membalas. Bu Asih di warung depan sedang berjualan. Tiba-tiba,
aku mendengar ada orang meminta tolong. Aku pun berlari keluar. Betapa terkejutnya. Seseorang terjatuh dari motor di depan rumah Bu Asih dengan keadaan badan hancur. Aneh bukan? Aku tak mengenali orang tersebut. Namun yang ku tahu, dia perempuan. Namun ku dengar orang yang menyebut nama Mbak Tuti. Aku ingin muntah dan pingsan kala itu karena melihat kecelakaan tragis seperti itu. Bu Asih mengajakku untuk masuk ke rumah. Bu, Mbak itu siapa? Tanyaku. Itu sekretarisnya Kades si Pak Prapto. Kemarin istrinya. Terus Joko pegawai kantor desa. Pak Parmen tukang kebun kantor Kades. Sekarang Mbak Tuti sekretaris dia. Emang kejam si Prapto. Ucap Bu Asih dengan geram. Aku diam mendengarkan cerita Bu Asih. Dari tadi aku di warung gak dengar ada suara tabrakan. Tapi kok aneh. Tiba-tiba itu bisa hancur badannya, ucap Bu Asih. Aku mual mengingatnya. Sekarang ini kamu yang diincar sama Prapto deh. Aku yakin itu. Beberapa kali kiriman dia menyerangmu, ucap Bu Asih sambil menatapku dengan tajam. Lemas langsung badanku. Apa salahku sampai mau dijadikan tumbal? Sumpah, aku gerem banget sama Pak Prapto. Pengen aku bunuh duluan dia. Terus, saya harus gimana, Bu? Saya takut, rengekku. Tenang saja, nanti kamu saya yang bantu, jawab Bu Asih penuh percaya diri. Aku jadi merasa bersalah dengan kebencian dan tuduhan buruk ke Bu Asih. Bu Asih tulus banget ternyata. Sore itu, Bu Asih menyiapkan sajian-sajinan di meja makan dan ada darah ayam. Dek, Ibu harus minta darahmu buat mengusir peliharaan Pak Prapto, ucap Bu Asih. Terus caranya gimana, Bu? Sobek dikit pakai pisau ya. Dikit kok. Yang penting darah kamu keluar, ucap Bu Asih. Aku pun mengikuti perintah Bu Asih. Bu Asih menyalakan dupa atau menyan. Aku harus duduk di meja di depan sesajen. Di depanku menyala menyan dan darahku dan ayam. Dek, Ibu mau melayat ke rumah Mbak Tuti. Adik di rumah dulu ya. Pamit Bu Asih. Tapi Bu, saya takut. Di situ aku benar-benar merasa takut. Kamu aman. Kamu harus duduk di sini. Duduk di sini terus hingga saya pulang. Jangan kemana-mana. Jangan pernah tinggalin sesajen ini. Kalau kamu masih mau hidup. Tapi kalau saya mau sholat maghrib, gimana Bu? Kamu pengen mati, ucap Bu Asih sambil melotot. Aku cuma menggeleng dan menangis. Nah, sudah. Nurut saja ya, Dek, ucap Bu Asih sambil mengelus kepalaku lalu tersenyum. Azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aku tak berani beranjak. Bu Asih juga berpesan, jangan membuka pintu jika ada yang bertamu. Pokoknya aku gak boleh kemana-mana. Aku cuma boleh duduk di sini. Tiba-tiba angin kencang membuka pintu rumah Bu Asih. Seseorang masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya aku. Tanganku bergetar begitu hebat. Tubuhku kaku tak bisa bergerak. Nenek tua memasuki rumah Bu Asih. Dengan kekeh tawanya yang membuat bulu kuduk berdiri. Tubuhku kaku, tak bisa bergerak sama sekali. Nenek tua itu semakin mendekat ke arahku. Aku berusaha berteriak, namun tak bisa. Jantungku berdegup kencang, badanku memuanas. "Ndak usah takut ya, Cuk." Nenek itu mendekat dan mengusap rambutku. Tubuhku bergetar hebat. Kulirik ke arahnya,
Sungguh menyeramkan wajahnya. Tiba-tiba dia mencekikku hingga aku sulit bernafas. Aku berusaha melepaskan cekikan itu sampai menyandang sajen di meja berantakan. Cengkraman nenek itu benar-benar kuat sampai aku benar-benar gak bisa bernafas. Ku tendang nenek itu sampai cekikan itu terlepas dan dia terjatuh. Aku terbatuk-batuk. Hendak mau lari, nenek itu berubah wujud menjadi sosok berbulu tinggi, bermata merah dan bertaring. Kukunya hitam dan sangat panjang. Di genggamannya kakiku kuat sekali hingga aku jatuh terduduk di lantai. Aku berusaha berteriak tapi tak terdengar. Lalu makhluk itu mencekikku kembali hingga terdengar teriakan. "Cukup, berhenti," ucap seseorang datang ke rumah. Betapa terkejutnya aku. Seseorang tersebut adalah Pak Prapto. Apa benar ini ulah Pak Prapto? Aku menangis kencang. Makhluk tadi melempar Pak Prapto sampai ke tembok. Di situ pula datang Pak Ilham, ustadz di kampung itu. Mereka berdua memanjatkan doa-doa, tapi makhluk itu malah semakin marah. Berusaha aku berdiri dan hendak lari, tapi dicakarnya kakiku dan dia mendorong tubuhku hingga jatuh terlentang. Di kakiku masih bekas luka dan menjadi keloid. Tubuhku lemas. Kulihat makhluk itu menyerang Pak Ilham dan Pak Prapto. Tubuhku lemas sekali. Selang beberapa menit datanglah beberapa orang. Salah satunya adalah Maya dan guru agama di sekolah kami. Dan ada beberapa orang lagi. Maya sempat menolongku dengan membangunkanku, tapi aku tak sadarkan diri hingga aku tak tahu apa yang terjadi. Ketika aku tersadar, semua orang sedang menangis. Kulihat Maya tergeletak lemas di sampingku dengan luka di wajahnya. Kala itu aku hanya terdiam karena lemas dan tak bisa berkata-kata. Kakiku perih, leherku kaku sekali. Orang-orang di sekeliling membacakan Yasin. Kulihat Maya bergerak-gerak dan berteriak. Aku kaget. Yang tadinya lemas jadi bangun terduduk. Takut banget soalnya. Akhirnya aku dituntun untuk keluar dari ruangan itu. Yang ada di dalam ruangan itu hanya Pak Ilham dan rekan-rekan yang tak kukenal. Karena aku lelah sekali, jadinya aku tertidur pulas. Yang aku ingat, ada seorang ibu berjilbab yang mengelus-elus luka di kaki dan leherku. Pagi harinya, tubuhku sudah mendingan, dan sekolahku sudah bersiap untuk pulang ke kota. Kulihat Maya sudah sadar dan mendingan. Wajahnya ditambal pakai perban. Sebelum pulang, aku dan Maya diajak berkumpul di kantor Kades. Awalnya aku menolak. Jujur aku takut dan malas bertemu Pak Prapto. Aku begini karena dia. Dari awal Bu Asih udah bilang, orang yang paling tega menumbalkan istrinya Pak Prapto. Udah Din, kita ikut aja. Biar kamu juga tahu cerita yang sebenarnya dan apa yang terjadi di sini, ucap Maya. Akhirnya aku menurut untuk ikut. Sesampainya di sana, ada Pak Prapto, Pak Ilham, Pak Santo, kepala sekolah kami, dan Bu Indri, wanita yang menyembuhkan lukaku. Kami pun dipersilahkan masuk dan duduk. Aku malas menatap wajah Pak Prapto, namun akhirnya Pak Prapto meminta maaf dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi, aku salah menilai Pak Prapto. Dia sebenarnya baik, dan warga di sini tidak memiliki peliharaan. Justru yang punya peliharaan itu, ya Bu Asih. Wanita tua yang menerorku, itu peliharaan dia. Dan ternyata, rumah yang aku tinggal itu bukan rumah asli Bu Asih. Bu Asih ini memiliki 4 sawah, peternakan sapi, pertanian bakau, dan lain-lain. Jadi, awalnya Bu Asih ini kerja menjadi TKI. Suaminya seorang kades. Namun ketika pulang ke kampung, dia membawa 2 anak. Hasil hubungan gelapnya di luar negeri. Karena dia tak diizinkan suaminya untuk menjadi TKI. Hidupnya sangat krisis, hingga ia berpikir buat memiliki pesugihan dan peliharaan. Rumah yang aku tempati, rumah peliharaan Bu Asih. Makanya banyak warga yang meninggal tidak wajar di depan rumah Bu Asih. Dan orang yang meninggal itu meneror Bu Asih. Sebenarnya, dari awal yang diincar peliharaan Bu Asih itu Maya. Tapi karena ternyata si Maya punya penjaga dan memiliki kelebihan, jadinya akulah yang terkena imbasnya. Si Maya geger ingin pulang yang karena dia tahu
bakal jadi korban tumbal Bu Asih. Sekarang Bu Asih sedang buron alias dalam pencarian. Warga dan Pak Prapto pun tak menyangka orang yang menghabisi istrinya adalah Bu Asih. Bahkan anak dan suami Bu Asih juga menjadi korban tumbalnya. Sebenarnya aku sudah gak kuat pengen nuntut Bu Asih, tapi ya gimana? Aku lebih baik segera pergi dan tak mau berurusan dengan Bu Asih. Kalau soal tuyul, itu emang banyak yang pelihara tuyul, tapi bukan dari kampung itu, tapi di kampung lain. Cuma tuyulnya larinya ke kampung itu. Setelah kita semua pulang dari sana, aku diruqyah sampai beberapa bulan baru sembuh. Dan yang serem, Bu Asih masih sering SMS aku. Karena aku takut dan masih ada trauma, jadi aku memutuskan untuk ganti nomor HP. Dan dengar-dengar dari adik kelas yang live in di tahun berikutnya, depan gang kampung sudah bukan rumah tapi masjid. Dan tidak ada lagi orang tua asuh yang bernama Asih. Begitu sekiranya cerita horor pada kali ini. Di sini penulis menuliskan, jika masih tersisa bekas luka di kaki sama di leher, masih kayak garis-garis gitu. Namun dia bersyukur yang masih bisa hidup. Dan Maya setelah itu pindah sekolah, rumah, dan kota. Dan akhirnya sudah tidak pernah kontak lagi dengan Maya. Ku dengar dia melanjutkan di luar negeri. Cerita pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita horor pada kali ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam pelafalan kata atau ejaan dan yang lainnya. Mimin pribadi sudah berusaha untuk menyampaikan sebaik-baik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.